Ya, jumpa lagi dalam acara Just Haye Football bersama saya dan Coach Justin yang sekarang berada masih di Amerika, tepatnya di Las Vegas, Nevada. Dan banyak cerita menarik minggu ini ya. Semoga ini berita-beritanya ini luar biasa. Masih dalam bincang bolang biasa. Dan saya akan ke Coach. Coach, apa kabar Coach? Pagi di sana ya, baru Masih bangun tidur loh. di sini. Masih. Iya, baru bangun. Wah, gue bisa lihat di belakang itu ada itu Paris ya. Oke, Iya, lo nginep di mana? Bellagio. di Bellagio ini persis di depannya. Kalau Oke, malam sih banyak lampu ya, terang. iyalah, Ini iyalah. karena baru jam berapa ini? Masih pagi lah. Iya, iya. Baru sadar. Jadi lo ini nyawanya belum ngumpul. Tapi gue tahu lo semangat karena MU dibantai 5-0. Banyak Oke. banyak hal yang terjadi ya. Salah satu ya MU Kuman dipecat. Iya, Jadi iya, ya Kuman seru aja dipecat. dalam sepak bola ini. Oke. Kita mulai dari Kuman dulu. Kuman ya, Ronald Koeman ya, legenda Belanda akhirnya dipecat. Komen dong, Coach. Ya, sebenarnya gue udah berapa Prediksi lah minggu ya. yang lalu sudah gue Hmm. bilang di Twitter ya, sudah bilang ini Kuman out, Kuman out. Karena gue kasih dia kredit pada saat para pemain cedera, pemain Hmm. yang baru-baru. Oke. Oke. Nah, pemain yang cedera itu semua udah kembali lagi, Hmm. kecuali Dembele. Hanya Hmm. Dembele yang masih minggu depan baru bisa bermain. Ya. Tapi gue tidak melihat perubahan dari sistem. Dia tidak melakukan itu. Kedua, dia lebih apa namanya, lebih fokus menurunkan pemain senior kayak Busquets, Pique dan Sergi yang Hmm. sudah Hmm. habis tiga-tiganya Hmm. daripada pemain kayak Coutinho. Oke. Terus balance di lapangan itu antara menyerang dan bertahan itu blur. Tengah itu benar-benar amburadul. Tengah itu biasanya kekuatan Barca. Nah, yang paling parah ya, Ah. karena dia sudah tertekan, dia pasang sampai dia tetap mempertahankan 4-3-3, pasang dia sebagai winger. Itu udah parah banget. Udah Kacau banget ya. lawan lawan Kiev kelihatan, lawan kemarin juga bahwa Des ini seorang defender, bukan striker, Hmm. Hmm. dan kelihatan bahwa dia apa nggak bisa cetak gol dalam jarak 2 meter depan gawang. Ya, bukan salah dia Fatal. kan, dia Ya. memang defender. Ya. Iya, dan kalau pelatih mau mau apa namanya melakukan perubahan sistem atau Hmm. pemain yang Hmm. dia turunkan itu hak dia. Cuman kalau nggak ada prestasi ya dia bertanggung jawab. Dan Ya. akhirnya setelah rentetan, bukan hanya menang kalah ya, karena lawan Ya. Kiev kan menang. Tapi permainan yang sangat buruk yang tidak bukan Barca banget. Dan Nggak kemarin mutu kan ya. Hmm. sa, sa- kemarin dipecat bukan karena 1-0. Karena kalau kita lihat Depay kan penalti nggak masuk. Kalau penalti masuk 1-1, apakah terus kalau Ya. 1-1 nggak dipecat kan nggak? Memang Hmm. permainannya Kuman udah nggak bisa kontrol tim ini. Hmm. That Hmm. is the Hmm. problem. Hmm. Malah pernah Itu. dia saking ngaco kalau nggak salah pernah menurunkan Gerard Pique ke depan ya, ke padahal itu spesialisnya back. Nggak, nggak. Kalau gue bilang itu nggak, bukan tindakan yang ngaco karena banyak tim melakukan itu. Bahkan MU pun juga, gue masih ingat zamannya Ferguson, Ya. 10 menit menjelang selesai menempatkan seorang center back sebagai striker bermain Hmm. oportunis Hmm. dengan Hmm. bola-bola atas karena center back bisa memiliki heading Heading yang nih. kuat kan Ya. Ya. dengan bola atas ya kan. Hmm. Hmm. Jadi untuk gue karena it happens lah dalam sepak bola it happens, tapi sangat kelihatan bahwa pelatih di bawah tekanan di situ kualitasnya akan keluar. Lihat. Dan kelihatan Kuman Hmm. ini mungkin dia bukan pelatih jelek lah. Kita Hmm. tahu dia Ya, dia ya, di ya. beberapa klub juga Hmm. berprestasi ya Lumayan kan. bagus ya. Tapi Hmm. untuk menjadi pelatih top yang bisa pegang klub sebesar Barcelona, gue rasa dia nggak bisa, dia Ya. gagal. Hmm. Karena di bawah tekanan dia tidak menunjukkan kualitasnya Hmm. sebagai pelatih yang Hmm. Hmm. hebat. Pengganti siapa bro? Udah ada bisik-bisik? Ya, katanya sih Safi. Jadi sekarang Xavi diambil Hernandez. alih dulu Hmm. sama Sergi
sementara diambil alih sama Sergi Barjuan karena dia pelatih di Barca B. Hmm. Dan katanya Xavi bersedia untuk apa namanya, untuk pindah. Tapi memang mungkin nggak weekend ini karena Hmm. terlalu Hmm. mepet. Mungkin pas lawan Kiev, lawan Kiev minggu depan. Nah, gue sih nggak ada masalah. Bahkan gue sangat percaya Xavi ini orang yang smart kan. Bisa. Hmm. Cuman yang gue masih mempermasalahkan itu, ya bukan permasalahan. Yang gue pertanyakan itu satu, berani nggak Xavi geser temen-temennya kayak si Sergi, Pique Hmm. sama Hmm. Busquets. Hmm. Nah, itu yang jadi masalah karena Masalah mereka itu psikologik udah ya. habis. Ya, Bener-bener, masalah psikologik. iya, mereka bertiga itu sudah habis. Kalau Hmm. sebagai cadangan sekali-sekali oke. Terutama Busquets. Busquets itu udah 1,5 tahun terakhir lah mainnya jarang banget Hmm. bagus. Hmm. Awal-awal pada saat Kuman datang dia bermain bagus. Hmm. Cuman setelah itu ya mungkin setengah tahun terakhir atau setahun terakhir dia tidak menunjukkan bahwa dia bisa keep up dengan pace-nya Hmm. tim-tim Hmm. seperti Barcelona. Dan kemarin gol kan gara-gara dia juga. Itu sering sering terjadi kesalahan-kesalahan kayak begitu. Oke. Bro, kita melihat bahwa minggu ini adalah minggu yang apa ya, nightmare gitu untuk beberapa tim besar ya di berbagai liga ya. Mulai dari MU, saya penggemar MU, tapi bro kemarin nggak pernah saya lebih kecewa dari penonton itu. Ya walaupun sama seperti dengan apa Coach Justin ya, mau MU menang, mau kalah gitu nggak ada persoalan. Tapi kemarin kalau kalahnya itu dengan permainan bagus, kalau kemarin ya Allah ya, defense-nya itu amatir banget Hmm. ya. Jadi komen bro tentang Ya, kekalahan MU. ya, ya, gini ya, nggak fair untuk hanya menyalahkan defense. Orang Hmm. selalu bilang Maguire lawan dua match sebelumnya lawak. Kemarin lawak lagi jelek. I agree memang jelek. Tapi Hmm. apakah fair kita menilai Maguire hanya dengan dari dua match tersebut? Karena sebelumnya lawan Atalanta, sebelum kalah lawan Liverpool, lawan Atalanta, dia mencetak gol kedua, which is gol yang sangat penting, sehingga Hmm. skor menjadi seri. Ya kan? Ya. Nah, kalau gue yang jadi masalah kan, kalau setelah gue lihat berapa kali, kita nggak bisa menilai pemain. Tiap minggu itu di MU itu selalu ada yang blunder, selalu ada yang Hmm. jelek. Hmm. Oke? It happens. Tapi the, gue pertanyakan kenapa Ole tidak membeli pemain tengah. Hmm. Kalau seandainya Donny van de Beek itu mau dijual Hmm. summer kemarin, Hmm. agennya sudah oke, dia Hmm. Donny juga mau keluar tapi ditahan sama Ole. Oleh, iya. Ditahan sama Ole. Kalau Ole mau nahan itu hak dia. Tapi kenapa sampai detik ini tidak diberi kesempatan untuk Hmm. bermain? Hmm. Aneh Ya kan? kan? Ya. Harusnya Donny van de Beek, ya harusnya Donny van de Beek dijual atau di loan at least dapat 20-30 juta. Datangkan DM yang baru. Ya. Karena McTominay yang tahun lalu main bagus, musim ini nggak kelihatan, lagi Bapuk jelek. banget dia. Nah, Iya. Fred is Fred. Ya, Fred is Fred, Hmm. Hmm. sesimpel itu. Banyak fans MU yang mendukung dia. Untuk gue sih Fred ini udah bertahun-tahun gue bilang Hmm. nggak Hmm. layak untuk main di tim selevel MU. Ya. Matic nggak terlalu bisa diandelin. Tapi kembali lagi, the biggest problem dengan MU itu hanya satu kalau menurut gue, Hmm. yaitu terlalu miskin taktik pelatihnya. Ya. Nggak ada sistem yang jelas. Kalau kita bandingkan dengan Pep, dengan Klopp, Jauh. identitas tim ini jelas. Jelas ya. Cara Ya. bermainnya jelas. Hmm. Kalau MU ini terlalu ngandelin Bruno Fernandes dan sekarang Hmm. plus Ronaldo. Hmm. Nggak bisa selalu seperti itu. Kita nggak Ya. bisa salahkan Ronaldo juga karena Ronaldo selalu berapa bulan selama dia di MU, dia sudah memberikan kontribusi cukup banyak. Hmm. Dan Bruno Fernandes kontribusinya paling besar dari semua pemain MU. Oke? Oke. Bahwa mereka sekali-sekali main jelek, it happens. Ya. Tapi belakang ini emang parah banget. Nah, nggak Belakang dan hanya tengah dong ya. belakang, Hmm. di tengah ini nggak bisa nahan belakang. Sama Ya. kasusnya itu sama Barca. Hmm. Tengahnya itu jelek sekali. Hmm. Dan Hmm. Kuman maupun si Ole tidak membuat perubahan yang signifikan Ya. dari sisi permainan dan sisi Hmm. lain-lain.
gitu. Bro, lo setuju nggak ya? Menurut gue Maguire itu kan dulu hebat banget ya, menjadi pahlawan MU berkali-kali. Palang pintu yang keren banget. Tapi setelah Ya, cedera, ya, 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 kemarin begitu ya, comeback itu ya, dia bikin blunder. Comeback pertamanya itu yang salah salah oper dan menjadi gol ya dan sebagainya. Varane cedera ya. Jadi menurut saya faktornya banyak banget MU dan begitu biasalah kalau tim kalah mulai mulai mencari-cari kesalahan, bro. Tapi kemarin lucu ya, halftime uh, fans MU yang sangat fanatik itu ya pada pulang ya, kemudian mulai mereka menyalah-nyalahkan gitu, nggak pernah. Jadi ya. memang mengecewakan banget permainnya. Kalau kita kalah mau kalah berapapun nggak ada masalah, tapi permainannya buruk sekali ya, ya buruk Ya. banget ya. Jadi Ya, ya betul, dan itulah gini, sebagai fans mereka keluar di menit 65 setelah ya, Pogba di kartu merah kan di 61. Itu sudah tertinggal dengan 5-0 hmm, di kandang sendiri lawan musuh bebuyutan. ya, Ini sangat menyakitkan untuk ya fans betul, MU karena betul. fans MU di awal musim mereka punya ekspektasi sangat tinggi. Euforianya luar biasa ya. Juara liga, Ya, Bu. Ya, juara liga untuk mereka itu nggak cukup target. Mereka harus juara liga, juara UCL Champions League, ya. juara ini, juara itu. Hmm, hmm. Kenapa? Karena Ronaldo didatangkan, Sancho Sancho dibeli dengan datang, 90 Varane juta. datang ya. Varane center back yang punya 3 kali Champions League atau berapa kali Champions League di CV-nya didatangkan. Jadi ekspektasi fans MU itu sangat tinggi. Hmm, hmm. Karena squadnya itu udah levelnya Ferrari. Ya, Tapi kembali lagi, gue udah setahun, 1,5 tahun, 2 tahun gue udah bilang, ini Ole ini pelatih katrok, miskin hmm. taktik. Tapi Ya, kalau gue katakan dibully semua sama fans hmm, MU. hmm, hmm. Setelah 1,5 tahun, 2 tahun, baru orang ngeliat, oh ya ternyata Coach Justin ada benernya No kak. trophy. Jadi gue bukan ngebully Hmm. MU kak karena gue benci MU, karena gue lihat ini tim gak layak main kayak begini. Cuman fansnya mayoritas kan cuma lihat menang kalah menang kalah. Ya, ya, Padahal mau nggak sering mau. kali musim ini MU main jelek tapi menang Hmm, di menit terakhir lah lewat hmm. skill individu lah. Iya, Emang lawan Atalanta bagus mainnya? Enggak juga enggak karena juga. Atalantanya kualitasnya jelek. Kualitas pemain Atalanta mental dan fighting spirit plus skill individunya atau kualitas individu pemain MU yang mempush match itu di babak kedua sehingga mereka bisa comeback dari 2-0 sampai ke 3-2. 3-2. Hmm, Tapi bukan karena strategi hebatnya seorang Ole, hmm, hmm. ya kan? Nah, di sini fans itu seringkali mencampur aduk dan ini selalu gue lawan Ya, bahwa hasil akhir dan berjalannya pertandingan adalah dua hal yang harus dipisah. oke. Jadi untuk Setuju, gue setuju. ini bukan hal yang aneh. Hmm, Untuk gue yang terjadi ini bukan hal yang mengagetkan karena gue udah expect ini udah dari ya. lama. Bro, salah satu yang mulai disalah-salahkan itu adalah saya juga bingung tuh ya. Saya adalah pemuja Mason Greenwood, tetapi menurut saya anak ini anak muda kurang ajar gitu ya. Jadi tidak menghargai apa Ronaldo, jadi dia egois, tidak assist pada saat Ronaldo punya posisi yang lebih baik. Padahal di awal-awal kita kagum betul ya, 3 game pertama dia selalu ngegolin. Ya, Tetapi ini mental anak muda nih. Jadi ini ada persoalan juga ya, Bro ya. ya ini mental anak muda dan ini mental anak muda yang terjadi di seluruh dunia. Hmm, Semua pemain muda di semua klub besar di Asia, di hmm. Afrika, di Amerika Latin, di Eropa terjadi termasuk dengan Mason Greenwood. Yang jadi masalah kan sekarang siapa yang bisa mengatur? Ya, Yang bertanggung jawab itu kan Ole. oleh. Kalau Greenwood, Bung, gue ini 5 tahun pelatih timnas. Hmm, Emang gue nggak mengalami pemain-pemain kayak begitu. Gue ya. mengalami juga. Kasih tahu dong Tapi mestinya. mereka tahu pada Iya. saat mereka, gue selalu bilang, Hmm, siapa yang cetak gol itu nggak penting. Yang iya. penting gol. Iya. Maka dari itu gue Ya, tidak pernah mengangkat-angkat yang cetak gol. ya. Karena semua punya kontribusi yang jelas. Permainan Dan tim. Ya. harusnya harusnya Ole bisa mengontrol pemain kayak Greenwood. Iya, Kita iya. sepakat. Gue juga fansnya Greenwood. Gue suka pemain yang punya flair, yang punya Hmm, skill, yang iya. punya killer instinct. Tapi pada pemain hebat ya, Hmm, merasa tidak bermain, tidak enak, tidak bagus dan lain-lainnya. Dia harus tetap bisa memberi kontribusi.
yaitu lebih bekerja keras, lebih Hmm, melakukan dan assist dan lain-lain. Nggak hanya saat hari pertama main egois lagi. hmm, Egois lagi. Ya begitu aja beruntun terus. iya, Mane masih ingat nggak lawan siapa gue lupa yang lalu kalau nggak salah 5 match. Mainnya egois banget. hmm, Dia cetak gol yang harusnya Liverpool bisa menang. Akhirnya Liverpool menang 3-0 kalau nggak salah. Yang harusnya Liverpool bisa menang dengan 6-7-0. Karena hmm, mana egois. Tapi match berikutnya udah nggak kelihatan lagi. Jadi kita lihat berapa match yang lalu, 4-5 match yang lalu, Mane itu bermain sangat egois. hmm, Liverpool memenangkan pertandingan itu. Tapi Mane harusnya bisa, kalau dia bermain untuk tim, dia bisa kasih assist. Kalau dia tidak bertindak egois, hmm, Liverpool bisa menang dengan 6-7-0. Akhirnya cuma 3-0 dan Mane cetak 1 gol. Tapi di match itu dia sangat egois. Nah, match berikutnya udah nggak kelihatan lagi. Dia hmm, sudah bermain dan sampai detik ini itu hanya satu match karena gue nonton hampir dia bisa hmm, bilang praktis semua matchnya Liverpool sama MU pun juga. Di setelah itu Mane itu benar-benar kompak dengan Salah. hmm. Feeling gue dia ditampol sama Klopp. Oh, betul, betul. Ditunjukkan bahwa Hmm, kalau lu main hmm. kayak begini terus, lu akan gue singkirkan. Ya, Iya kan? dan itu Nah, teritorinya pelatih Greenwood, dong mestinya ya. of course, itu Iya, tanggung ya. jawabnya pelatih. Greenwood sekali main egois, oke. Match berikutnya egois lagi. Match berikutnya egois lagi. Tapi pada saat dia egois dan cetak gol, orang diem semua. Iya. Atau pada saat dia egois tapi menang selisih 1 gol. Kapan sih MU menang selisih 5 gol? Lawan Leeds doang kan? Atau Hmm, selisih banyak gol. Lah, Castle juga kebobolan 2. hmm. Cuman kelemahan pemain dan tim ini tertutup dengan skor. Betul. Makanya gue Setuju, selalu setuju. bilang, jangan Hmm, cuma lihat skor, hmm. nilai dari permainan. Tapi Betul. kalau gue katakan itu, kalau gue katakan dibilang gue anti MU, nggak ada Ya. cerita Justin anti MU. Tapi gue Hmm. memang terhadap semua klub gue selalu kritis. Oke, gue setuju banget. Jadi Ole saya dengar sekarang makin parah. Ole sudah nggak bisa kontrol apa ruang ganti ya. Itu yang saya dengar. Di sekarang Ronaldo berusaha untuk mulai memimpin ruang ganti karena Ole udah tidak didengar di ruang ganti ya. Salah satu yang gue lihat yaitu bahwa Ole ini sudah nggak di Nggak respect didengar. lagi dan Ya. ini kejadian juga nggak jauh beda sama Kuman. Gue Hmm. lihat dengan gelagatnya pemain gaya bermainnya itu bahwa ada mungkin setengah Hmm. setengah dari 50% dari pemain Barca itu nggak mau bermain di bawah Kuman ya karena Hmm. tindakan dan ini pun juga terjadi dengan Ole. That's Ya. why melatih itu sulit. Hmm. Sulitnya apa? Bukan hanya dari sisi strategi. Hmm. Sisi strategi itu banyak orang kita Hmm. yang hebat kok. Nggak Hmm. usah orang Inggris. Tapi lead Tapi the untuk team ya bisa menjadi pelatih hebat, itu yang yang didengar. paling Ya. Hmm. sulit itu leadership. Yes, yes, yes. Jadi Setuju, setuju. kalau sistem itu semua bisa Hmm. pelajari. Bahkan ya ya bahkan Bung Helmi pun bisa bisa mempelajari sistemnya, Hmm. Hmm. ngerti nggak? Tapi untuk bisa mengontrol, Hmm. untuk bisa punya leadership, untuk Ya. bisa Menjalankan instruksi kita ya, menyampaikan, betul ya. untuk bisa berkomunikasi, Ya. itu nggak bisa semua dipelajari. Hmm. Ya, itu nggak semua bisa dipelajari. Itu ada Hmm. namanya seorang natural born leader, ya Hmm. kan? Hmm. Dan itu Ole ini terlalu baik untuk jadi Ya. pelatih hebat Terlalu kalau lembek, menurut gue. terlalu lembek. Pelatih Kemarin hebat saya itu harus ya, bajingan. saya Harus ngeri ada sisi bangsatnya. betul. Harus Dan apa Ole is ya? just too weak. Saya sebel banget tuh. Jarang banget dia berdiri, jarang banget dia teriak-teriak, jarang banget dia memberikan instruksi. Dia lebih banyak Ole duduk itu ya, ngobrol-ngobrol dengan apa asisten pelatihnya gitu, Michael ya, Carrick, bisik-bisik. Ada yang bilang nih jangan-jangan ada hubungan khusus nih antara mereka berdua gitu. Enggak kayak Jurgen Klopp. Wah, enggak pernah duduk. Wow, 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 gitu-gitu. Beda banget gayanya ya coach ya. Oke, jadi very pada clear. saat press con itu Hmm, berkali-kali gue sering melihat mimiknya, melihat hmm, gaya ngomongnya.
itu tidak apa namanya, tidak mengeluarkan sebuah statement di mana dia menyalahkan diri sendiri, dia berusaha untuk lebih bagus, atau dia melihat Hmm, kesalahannya di mana, kesalahannya apa hmm, agar hmm, tidak terulang lagi. hmm, Dia nggak, dia berusaha, oh ya ini apa namanya, dia berusaha mengcover hmm. eh, teman-temannya atau pemain anak buahnya, tapi Pemain-pemainnya, dengan ya. cara yang sangat textbook. Hmm, Nggak kelihatan seorang leadership, nggak kelihatan bahwa hmm. ini akan terulang lagi. Beda dengan, ya, beda dengan Klopp, dengan Pep dan Ya. lain-lainnya. Hmm, Menunjukkan oke, kesalahannya di sini, hmm, hmm. kita tidak bermain bagus, bla bla bla, dan this guy is just not good enough untuk tim seperti MU. Sebesar MU. Tapi karena fans yang punya ekspektasi sangat tinggi, nah Hmm, hal-hal ini yang terjadi dengan di blow up di media, di hmm, blow up di sosmed dan lain-lain. hmm. Ya kalau gue sih menikmati apa yang terjadi aja, tambah Ya. gue bum dikit. Ya wajar lah, kan ekspektasinya besar. Ya, Oke, ya, jadi itu saya pikir wajar lah kalau bisa ekspektasi bisa fansnya ya. bisa dengar. Saya itu bro sebagai fans MU tuh berharap kemarin itu MU itu dibantai Liverpool 9-0 kayak biar Ole itu langsung dikeluarin gitu loh. Ya, memalukan gitu. Jadi sama kayak dulu apa coach Arteta pada di awal-awal ya yang kalah melulu itu lawan Ya, ya. Brentford segala macam gitu Hmm. ya. Sekalian aja kalahnya banyak, dibantai City gitu ya supaya ada alasan. Nah, sekarang Ole itu confirm dewannya MU mempertahankan satu game lagi. Kalau Spurs lawan Spurs kalah, Ole out. Celakanya fans MU banyak yang berdoa semoga lawan Spurs MU kalah supaya Nggak, Ole out. justru ini menunjukkan sebuah inkompetensi dari seorang manajemen. Hmm, Karena menilai pelatih itu bukan hanya dari satu game. Asumsi ya. Kita hmm. berandai-andai. MU mainnya jelek banget. Jelek banget. Kebetulan menang dengan penalti. Ya, Atau kehebatan Spurs pemain. kena 2 Ya. kartu merah. Ya, Hmm, loh. Orang apa namanya, terus Ole nggak dipecat hanya karena menang satu game. Ini kan lucu. hmm. Ini gue bilang manajemennya MU tuh nggak kompeten, termasuk Setuju. Ferguson. Ya, orang Ferguson ini udah berkali-kali bikin betul. blunder, Blunder, blunder. bukan pertama Hmm, kali. hmm. Ya, setuju Iya bro. kan? Setuju, Eh, setuju. apa namanya? Kalau ingin memecat pelatih itu harus punya Ya. punya alasan yang jelas, seperti yang dilakukan oleh Laporta terhadap Kuman. Hmm, Alasannya itu udah jelas, bukan masalah menang kalah. hmm. Tapi caranya itu tidak sesuai dengan Oke, filosofi oke. Barca, tidak sesuai dengan kapasitas pemain. Nah, Hmm. itu yang harus dilihat. Ya, Ole itu harus dipecat bukan berdasarkan hanya hasil, tapi cara bermainnya. Jadi kalau kalau manajemen dibilang, oh ya kita kasih Ole satu kesempatan terakhir, ya untuk hmm. gue sih lucu. Ya. Manajemennya inilah yang lucu, bukan Ole. Setuju saya. Setuju. Malah ini ada fans bro yang udah bersuara yang harus dipecat tuh Ferguson tau nggak? Karena dia udahlah, dia legend, Dia, memenangkan demikian banyak trofi, melewatin Liverpool bahkan di zamannya dia, tetapi dia punya dosa juga kepada Manchester United. Pertama, menunjuk penggantinya tuh David Moyes. Lagi-lagi David Moyes tuh ya, kalibernya bukan untuk MU, terbukti juga gitu. ya, Nomor dua, dia ya. sekarang ada di dewan yang menentukan pelatih dan dialah bersama Glazer ya, bersama Woodward yang menentukan bahwa udah deh oleh satu game lagi ya lawan Spurs, kalau kalau kalah baru dipecat. Jadi orang ini menjadi penghalang juga menurut saya. Setuju nggak coach? Iya, setuju. Ini sama kasusnya kayak Wenger di Arsenal. Di Arsenal dulu ya. Dua tiga tahun sebelum Wenger dipecat, Hmm, gue yang paling lantang, paling punya suara keras hmm, bahwa Wenger ini harus out. ya. Orang kan bilang, oh ya dia legend Arsenal, bla bla bla. Itu udah lewat. Hmm, Kita menghargai Wenger seperti kita menghargai SAF. ya. Tapi masa itu udah lewat. Kita harus melihat forward ke depannya seperti apa. Dan kelihatan Wenger 2-3 tahun terakhir performnya jelek sekali. Jelek Bukan banget. performnya aja, tapi Hmm, beli pemain aja udah ancur-ancuran. ngaco-ngaco ya. Oke. Nah, ini kasusnya sama kayak Sir Alex. Masa dia itu sudah lewat. Iya, iya, iya. Kalau dia masih Turun hebat, aja. kenapa dia nggak tetap melatih? Dia harus Iya. kasih kesempatan kepada yang lain. Hmm.
Ya seperti yang Yu tadi bilang, dia udah cukup bikin kesalahan, Hmm, jangan sampai terulang lagi, gitu betul, loh. betul, betul. Penunjukan Ole dari awal untuk gue sih lucu. Makanya kan orang bilang Ole ini legend. Untuk gue Ole bukan legendnya MU karena untuk gue dia hanya super sub. Sampai gue bercandain, yo kalau kalau kalian pengen legend kenapa nggak ambil gantiin Ole dengan Steve Bruce saja? Hmm. Kan dia lebih legend daripada Ole Atau di Eric MU Cantona ya. dulu di zaman ya zaman kita nonton lah. Ya, ya, ya. Steve Bruce kan baru dipecat, ya kan kan lucu. Ini bukan masalah lu legend atau enggak. Steve Bruce itu udah jelas punya CV nggak layak. Hmm. Ole pun demikian. Sekarang kalau lu mau datengin pelatih yang sekali ber-MU, tengok di Spanyol, tengok di Tengok di. Jerman, Ya, atau setuju. Italia masih ada satu dua pemain yang memang mereka layak menggantikan apa namanya Ole, bukannya hanya di atas kertas. Salah Hmm. satu kesalahan MU ambil nama besar di atas kertas. Van Gaal waktu masuk dia itu sudah habis, Ya, tetap diambil. Mourinho. Mourinho masuk, Mourinho itu bukan levelnya MU. Dia Hmm. itu mengalahkan segalanya untuk menang dengan Ya, bermain sangat tidak atraktif. parkir Tim bos. sebesar MU Hmm. harus bermain atraktif, harus Atraktif. bisa menang besar. Nah, iya, jadi bukan hanya sekedar CV doang. Hmm. Hmm. Itu inilah bobroknya manajemennya MU Ya, berapa tahun terakhir setuju. Dan ada Alex gitu. Ferguson di situ. Bro, minggu Ya, ini juga ditandai dengan satu kejutan besar. Bayern Munchen yang demikian perkasa dihajar Munchen Gladbach 5-0. Apa yang terjadi ya, sebenarnya, bro? dan yang turun itu pemain inti semua. Hmm. Kalau gue bilang it happens lah, ujung-ujungnya Ya. ini Hmm. kalau kalau gue baca di koran Belanda itu mereka bilang kolektif kegagalan dari Hmm. semua pemain. Hmm. Cuman ini kan satu kali terjadi. Dalam Hmm. berapa tahun, mungkin dalam 2-3 tahun ada match kayak begini. Di Ya, mana mereka gagal dalam wajar aja satu ya. match. Cuman Hmm. ujung-ujungnya, Hmm. ya ujung-ujungnya mungkin juga yang juara. Oke. Hmm. Hmm. Ujung-ujungnya mereka juga Juga yang semua yang juara ya. sapu bersih piala Hmm. ini, piala itu, dan Hmm. lain-lain. But it Hmm. happens lah. Kalau kalau mungkin sih gue nggak begitu apa namanya nggak begitu takut atau ekspektasi bahwa ini akan Ya. terjadi kedua kali karena Hmm. so far mereka bermain superior tidak hanya di Liga tapi juga di Champions League bermain Hmm. juga superior, semua disapu bersih. Benfica, Barca, Kiev dihajar semua. Hmm. Hmm. Jadi kalau itu sih gue nggak takut. Ya. Mungkin next match-nya akan balas dendam, lihat aja. Ya. Karena itu namanya bola ya. Kadang-kadang menang, kadang-kadang kalah itu Iya, biasa. Tapi kalah 5-0 adalah iya, iya, sesuatu. iya. Ya, ya. Sama aja kayak MU, bro. Kita itu kadang ditanya fans MU lebih senang mendingan kalah dari Manchester City deh daripada kalah dengan Liverpool. Kalau boleh Ya, memilih gitu ya. paham, Karena paham. rivalriesnya luar biasa ya antara MU dan Liverpool. Ya, ini, Ya, ya. eh ini kekalahan yang sangat menyakitkan untuk oke. semua fans MU Ya, dan sangat wajar karena ya. dari segala segi kalah, Hmm. apalagi dengan penonton walk out di menit sebagian 65 ya. kecil Hmm. mungkin Hmm. dari penonton walk out di menit 65 itu membuat musuh-musuhnya, hatersnya lebih menghajar MU lagi. Jadi MU ini sekarang lagi makanya gue tweet ya, Iya, gue iya. tweet post MU ini jadi clown of EPL. Clown Jadi of clown PL. jadi tim yang badut di EPL yang dihajar semua orang. Hmm. Padahal ini cuma 1, 2, 3 match. Kenapa? Karena ya terlalu ekspektasi dari fansnya terlalu tinggi. Mereka Hmm. Hmm. nggak realistis. Dari awal gue bilang, gue pengen lihat sehebat apa seorang Varane. Karena apakah dia sudah habis? Kalau gue bilang Varane ini ngepicknya terlalu muda, Hmm. sehingga dia udah mendapat picknya berapa tahun dari di Madrid, habis itu udah mulai menurun. Kalau Hmm. nggak dijual sama Madrid untuk 40 juta doang, bro. Emang Hmm. Madrid setolol itu. Hmm. Cuman ya kita lihat aja, kita tunggu dulu karena Varane mungkin butuh waktu untuk Ya, beradaptasi di tapi Liga lagi, Inggris yang sangat tapi karena keras. cedera, bro, dia game terakhir itu dia memang cedera. Yang orang kritik oleh itu kenapa pemain yang Jadon Sancho, pemain muda gitu nggak dikasih kesempatan. Oke, nggak perlu dikomentarin. Jadi teman-teman sebelum kita
ganti topik ya. Kemarin kita udah janjikan kita akan membahas satu sistem dalam olahraga yang sekarang uh, cukup menarik untuk disorot. Saya umumkan bahwa pemenang giveaway dari sponsors kami akan bisa dilihat di IG kami, IG account dari Just Haye Football. Bro, kemarin saya janji kita akan membahas tentang Moneyball ya. Moneyball itu adalah sebenarnya konsep yang diperkenalkan dari baseball. Dulu ada Oakland A's ya, yang di waktu itu jatuh jelek, kemudian tiba-tiba ada manajer namanya Billy Beane yang dalam film dimainkan oleh Brad Pitt. Ya, dia menggunakan statistik merekrut pemain murah yang tidak terkenal ya, kemudian kadang-kadang punya keanehan, saking anehnya itu harganya nggak ada gitu ya, dan kemudian dia rekrut menggunakan statistik. Ya, ada temannya namanya Robert, tamatan dari Yale, dan kemudian berhasil menembus playoff ya. Dan kemudian ini filmnya ya. Ini Brad Pitt yang main. Diadapt sebenarnya bukan saja oleh Brentford, tetapi yang mengadapt pertama di soccer itu atau di football itu, di sepak bola adalah Leipzig. Nah, Leipzig ini luar biasa. Ini yang disponsorin oleh Red Bull ya. Dalam 7 musim kompetisi dari divisi 5 langsung nembus ke Bundesliga divisi 1 Jerman dan langsung menjadi runner up. Ya, bro, sebelum kita membahas tentang ke Brentford ya yang juga menerapkan Moneyball karena dimiliki oleh Matthew yang juga ya ini nih ya tokoh-tokohnya ya yang kemudian juga menembus Premier League. Barangkali bisa komentar, bro. Ya, gini, gue sedikit koreksi bahwa Red Bull itu naik dalam 5 tahun, 4 kali promosi sampai runner up itu bukan karena Moneyball. Tapi murni bukan hanya karena Moneyball, murni karena filosofi yang diterapkan oleh Rangnick. Rangnick itu punya kontribusi yang luar biasa besarnya di Red Bull, dan filosofi itu dipertahankan. Kalau salah satu contoh pemain yang baru dibeli diusahakan muda semua di bawah 23 tahun. Kenapa? Karena recovery-nya mereka itu lebih cepat daripada pemain yang 23 tahun ke atas. Okay. Terus dari sisi gaji, karena pemain muda tidak boleh lebih dari 2 juta. Jadi banyak rentetan yang nggak ada hubungannya dengan Moneyball diterapkan sebuah filosofi. Tapi mereka gunakan statistik, betul dong? Oh iya, betul. Dan itu tidak hanya Brentford, bahkan Arsenal pun menggunakan itu. Jadi dan gue rasa banyak tim menggunakan itu gini. Dulu kalau kita melakukan scouting, mereka punya scouting klub contoh kayak MU lah, itu punya scouting di seluruh Eropa. Nah, pada saat scouting yang melihat, oh ini ada pemain bagus, mereka kasih video. Dulu masih ada video, kayak dilihat berapa match bagus, akhirnya talent scoutingnya dari MU sendiri terbang ke sana melihat dan lain. Nah, sekarang, dan ini pun dilakukan oleh Edu dan Arteta juga. Mereka tidak melihat pemain langsung, tapi mereka mengumpulkan data dulu. Ya. Pada saat mereka mengumpulkan data yang disebut di Moneyball tadi, itu baru mereka menonton, melihat, baru mereka mengambil keputusan. Cuman orang sering kali lupa bahwa sepak bola yang ngetop di negara ini, di mana gue sekarang berada di Amerika, itu jauh lebih gampang didatakan daripada sepak bola. Statistiknya ya. Sekarang kalau kita lihat ya akurasi pemain ini 95%. Akurasi pemain 90% itu di area mana? Di sepertiga di belakang, tengah atau depan. Akurasi 95% ini kapan terjadi? Pada saat pemain tertekan oleh lawan atau tidak? Karena kita semua tahu pada saat pemain tidak tertekan, passingnya bisa aja bagus, dihitung juga. Tapi pada saat pemain tertekan, akurasi nilai passingnya itu akan jauh lebih tinggi daripada tidak tertekan. Itu penting sekali. Ya. Dan juga banyak sekali karakter seorang manusia yang tidak bisa didatakan. Tidak bisa di-grab oleh statistiknya. Kita bahas soal Greenwood. Iya, apakah ini pemain egois atau tidak? Nggak pernah kita tahu.
Apakah ini pemain mentalnya kuat atau tidak? Nggak Nggak tahu pernah kita juga. tahu. Ya, Maka dari itu, gue nggak heran kenapa PP gagal di Prancis kalau ini berdasarkan Moneyball dan lain-lain. Kadang berhasil, kadang berhasil. Mungkin yang berhasil bisa dalam kasusnya Ramsdale sama White, mungkin ya, masih bisa dibilang so far masih berhasil. Tapi sekali lagi, data ini hanya mendukung aja. Sama kayak kita dalam sepak bola, kita nonton, datanya semua ada. Itu mau expected goal lah, mau apa. Itu expected hanya assist ya. mendukung secara Ya, stat. Iya, itu hanya secara statistik. Still, bola itu tidak bisa diprediksi sama sekali. Gol itu gol itu bisa terjadi dengan kasus yang aneh-aneh. Diserang-serang mulu, sekali counter gol. Berapa kali kita lihat match kayak begitu? ya, Iya kan? ya. Jadi untuk gue sih, gue tidak membilang data ini buruk, tapi sama sekali tidak bisa jadi parameter. Ya, tapi gue setuju lah, ya. Tapi Brentford itu confirm bro ya, hampir confirm lah. Yang dibangun dengan dasarnya statistik. Matthew Benham itu dia tahu uangnya cekak, True. dia adalah memang pemilik rumah judi, dia membuat tim, dia terinspirasi oleh Moneyball, dia mencari pemain-pemain yang dia yakini secara statistik bagus, expected goal, estimated goal, estimated assistnya dia kumpulin. Ya betul yang lu bilang, harus yang muda-muda dari liga manapun, mungkin Liga 4 Inggris, mungkin Liga 2 Prancis, atau mungkin dari Brazil, dia kumpulin dengan sistem dan kemudian mengejutkan sampai di game pertama ya mereka mengalahkan Arsenal. Jadi ini terjadi juga ya bro. Walaupun untuk sukses Ya, hebat itu belum tentu. exactly. Sekarang kita lihat Ya, sampai ranking berapa sih? Ini betul, kan betul, tahun betul. pertama. Ya, Dan kita juga lihat banyak sekali klub yang naik dari divisi 2 Liga Inggris yang awal-awalnya mengejutkan. Kayak Stoke City itu sempat ranking 1 loh, atau ya. ranking papan atas. Ujungnya degradasi juga. Masih Mungkin ingat 3 tahun lawannya kaget ya. lalu, ya, Norwich dengan yang namanya Puki. Eh, Wah, langsung heboh, Puki hebat, bahkan di game-game digosipkan pertama ya. Puki harus ke MU karena cetak gol bla bla bla. Ujungnya Ya, ya. degradasi juga. Ya. Jadi Brentford ini bukan hanya meraih poin lawan Arsenal, lawan tim-tim lain juga, Ya. tapi kan ujungnya tetap di papan tengah. Bagus sih, oke. Apakah ada hikmahnya? Ada aja. Ya. Tapi ya 50-50 lah, kasar begitu. Untuk tim yang duitnya sedikit kayak Duitnya cekak gitu ya. Brentford atau kayak Leipzig ya ya. Leipzig yang nggak mau keluar duit banyak juga, itu mungkin sedikit membantu. Tapi untuk membuat tim-tim besar kayak MU, Pasti nggak bisa. Liverpool, Ya. Chelsea, Juve, Barca nggak bakalan bisa. Saya sepakat. Dan di klub-klub ini nggak bakal pernah heboh juga dengan masalah Ya. Moneyball ini kan. Ya. Jadi saya sepakat karena di contohnya itu yang Oakland A's di baseballnya Amerika toh juga nggak champion, cuman lolos playoff saja ya. Leipzig juga Iya, begitu, Brentford juga begitu. Malah sebenarnya bro agak mengagetkan karena kalau di baseball statistik akan sangat menentukan karena baseball itu permainan individu yang dimainkan iya, secara bergu bro. Dia perlu cuman jago betting, iya, jago ngelempar, iya, jago nangkap, iya, jago bikin poin. iya, Ya nggak terlalu ada betul. teamwork. Tapi kalau di sepak bola itu ada Nggak bisa. chemistry, ya kan? Ada Iya, chemistry, iya, ada apalagi permainan itu kan harus permainan tim ya. Ada di faktor iya. lawan yang ngepres langsung ya. Jadi agak aneh. Tapi kan lumayan lah Brentford bro. Nilainya value-nya juga makin naik ya dan bisa menjual pemain-pemain Oh, dibeli 2 juta, so dijual 30 juta kayak so Oli ya. Ya. ya, so far memang so good. Cuman gue Ya, tidak melihat tim ini ya mungkin akan nggak mungkin lah survive jadi dengan juara ya. di papan tengah lah. Ya, Cuman untuk nggak usah jadi juara, main Eropa pun sangat berat kalau gue ya. bilang. Tapi Untuk beruntun ya, ya, untuk beruntun. tapi di Jerman Leipzig kan cukup mengagetkan bro ya. Tahun pertama langsung Itu bukan karena itu lo itu menolak bukan kalau karena itu Moneyball. Moneyball ya. Kan dijadikan Absolutely. contoh Itu juga. filosofinya. Enggak, itu filosofinya dengan gaya bermainnya. Gue sempat riset, kenapa Leipzig ini hebat. Ya. Satu, mereka bermain dengan very direct bola. Pokoknya pada saat kapan mereka harus recover. Mereka Oke. recover di weak Hmm. area. Hmm. Weak area dengan
satu, dua, tiga pemain lawan, mereka harus bermain lebih banyak untuk Oke. bisa merecover bola. Pada saat recover bola dalam 5 detik mereka harus melakukan shot. Ya, Kalau tidak ya. reorganize lagi. Inilah lahirnya 4-2-2-2 untuk memanfaatkan weak area dari semua lawan. Hmm, Itu sempat berhasil beberapa kali. ya, Jadi ini nggak ada hubungan dengan Moneyball. Ini murni ya. filosofi yang diterapkan oleh Rangnick, dijalankan oleh beberapa Pemain. pelatih-pelatih Ya. selanjutnya. Oke. Iya, Ya, oke. Kalau gitu kita bisa sepakat lah, walaupun cara perekrutan juga mereka seolah-olah mirip Moneyball karena mereka memperhitungkan statistik ya, yang mencari yang iya, murah, ya itu kita sepakat ya. iya, Leipzig iya. malah tahun lalu semifinal UCL tuh bro ya. Ya, tapi untuk menjadi jauh itu lebih ke filosofinya bukan Hmm, Moneyball. Sistem Moneyball itu mungkin membantu, ya, oke? Tapi untuk bisa berjauh seperti Leipzig itu murni filosofi yang mereka terapkan. oke. Bro, komentar dong tentang Arsenal. Arsenal kayaknya undefeated nih. Setelah dibantai City sekarang udah Enggak, undefeated. Arsenal pun sama. Arsenal pun sama kasusnya. Untuk gue sampai detik ini Arteta out. Karena lawan Brighton, lawan Crystal Palace mereka seri yang harusnya menang. Menang ya. Mereka tidak menunjukkan kelasnya. Hmm, Jadi hanya karena kemarin kebetulan ketolong skor berapa ya. kali undefeated, ya itu nggak ada value-nya sama Hmm, sekali. hmm, hmm, Dan sadar nggak bahwa si Arteta kemarin menang pertama kali menerapkan 4-4-2 hmm, dengan Lacazette dan Aubameyang. Itu hmm, sistem yang berjalan hmm, dan akhirnya dia bisa melihat yang gue udah berkali-kali beberapa kali pun di Twitter bilang tiga pemain muda ini nggak bisa diturunkan sekaligus. hmm. Odegaard, Smith Rowe sama Bukayo Saka nggak bisa diturunkan sekaligus karena Sekaligus. pasti ada yang flop. Jadi lebih baik harus ada yang di bangku Simpan. cadangkan. Ah, Kemarin Odegaard dicadangkan dengan hmm, 4-4-2 ini lebih berjalan. Dan gue hmm, pengen lihat next hmm, match-nya apa. Ini salah satu kelebihan atau kekurangan pelatih juga hmm, menempatkan the right man on the right position with hmm, the right system. hmm. Ini belum kelihatan di bawah Arteta. Arteta. Ntar kalau Oke. si ya kalau Tierney bagus, Tierney ini kan biggest apa namanya minus Tierney sama Saka. Ini yang Hmm, membuat Arsenal serangan sering nggak berjalan dua pemain ini. hmm, 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 Dipres sedikit, passing ke belakang. hmm, Dipres sedikit, passing ke belakang. Nah, kemarin Tavares yang dimainin, hmm, yang lebih brutal. Lokonga yang dimainin. hmm, Memang mereka membuat beberapa kesalahan, salah passing dan lain-lain. Tapi at least serangannya itu lebih lebih hidup hmm, hmm. dan itu lebih penting daripada cuma hanya sekedar main aman. Jadi untuk Oke. gue Arteta masih belum bisa membenahi. Kita lihat berapa match dari sisi permainan, bukan dari sisi skor. Oke. Gitu. Oke. Top 3 sekarang tetap Chelsea, Liverpool, dan apa Manchester City. Bro, berani prediksi siapa yang Ya, akan finish jadi champion? eh, Kalau ngelihat kalau enggak, progres sekarang. gue sih kalau gue sih lihat either Liverpool atau City ya, No, bukan Chelsea. Chelsea. Em, Terutama City memiliki bench yang jauh lebih bagus, Lebih dalam. lebih dalam, dan Liverpool lagi gila-gilaan on fire-nya. Gila Cuman ya. Ya. Liverpool itu hanya bisa gagal kalau pemainnya cedera, Terutama bukan pemain dari belakang ya. permainan Hmm, atau dari apa ya. Kalau pemain atau bahkan kalau Mane dan Salah cedera aja repot. hmm, Lihat aja nanti di Piala Afrika. Itu yang hmm. repot. Ya. Nah, dan Chelsea ini udah mulai cracking kalau gue bilang. Berapa match terakhir udah di samping dia menang kalah, seringkali apa namanya Tuchel mendadak merubah dari 3-4-3 ke 3-5-2 atau Hmm, hmm, awal dari 3-5-2. hmm. Kalau gue bilang Chelsea tetap main 4-2-3-1 lebih bagus dengan Hmm. kualitas pemain yang dia miliki gitu. Tapi ya Oke. pemainnya tetap berkualitas, Tuchel tetap pelatih hebat, jadi ya agak sulit diprediksi lah. Cuman Hmm. kalau gua harus milih, gue pilih Liverpool dan City. Dengan catatan ya, kalau Liverpool tidak ada yang cedera, ya Ya, kan? Oke, oke. ya. Oke. Baik,
Baik bro, oke ya. Terima kasih untuk para netizen yang kemarin mensubscribe ya. Terima kasih banget ya. Ada yang komentarin macam-macam. Oke deh. Ada yang perhitungan banget bro. Ya katanya Mas Helmi nggak pantas dengan Apa? Koci. Jadi gua nggak mau jadi subscribe ya Allah. Gua nggak merugikan lu gitu. Tapi anyway terima kasih ya karena artinya Anda memberikan penghargaan kepada kami. Kami tetap tunggu ya. Bunyikan lonceng juga gitu. Bro, ini kita membahas ada jadwal pertandingan IPL dan UCL ke depan ya. Tolong dilihatkan apa grafiknya atau gambarnya. Iya, ini dia. Ya, bro. Leicester Arsenal. Komentar, Ya, bro. Leicester Arsenal ini juga akan menjadi catatan apakah bukan menang kalah, apakah Arsenal bisa mendominasi pertandingan Ya, sebelum-sebelumnya atau tidak. Jadi kalau kalau menang tapi main ancur-ancuran untuk gue sih bukan bukan alasan juga untuk mempertahankan si Arteta oke. gitu. Yang paling diperhatikan orang adalah Manchester United dan Tottenham karena kalau kalah Ya, MU ya oleh out itu yang sudah beredar. Conte sudah mengatakan diri ya, saya siap masuk ke MU. Menurut MU lawan Spurs? ya MU bisa menang lah. Gue bilang kalau pemainnya ingin mempertahankan Ole, pemainnya akan berikan Hmm. segalanya. Oke, Kalau murni benar-benar sebaliknya, fokus. persoalannya Tapi kalau kalau seandainya pemainnya aja udah mainnya nggak jelek happy dengan lagi, Ole, gimana bro? iya betul. Kalau seandainya pemain benar-benar seperti yang kita baca di media, ternyata Ole tidak bisa mengontrol pemainnya, Hmm. MU akan bermain jelek, pemain-pemainnya akan jelek, tidak akan memberikan segalanya, Yang terbaik ya. dan MU akan kalah. Ya, dan MU akan kalah. Tapi kalau kalau pemain ingin menyelamatkan Ole, dan Hmm. pemain murni akan bermain akan memberikan segalanya lah untuk menang Oke, kita lihat. Ini gitu. pertandingan saya pikir yang paling menarik karena akan menentukan apakah Ole out atau tidak. Oke bro, ini juga akan ada rame nih. Liverpool Brighton. Karena Brighton itu sekarang top 5 ya bro ya? Iya, top 5 cuman ini juga salah satu kasus ya sama kayak tahun lalu lah. Hmm. Tim-tim mediocre ini selalu awal-awal membuat kejutan. Hmm. Kita lihat tahun lalu Spurs Hmm. 2 minggu 3 minggu di papan atas, MU 2 minggu di papan atas, semua ada di atas lah. Leicester Leicester itu hampir 80% 90% dari satu musim itu di empat besar. Hmm. Ujung-ujungnya lewat juga, dan banyak yang lewat at the end of the road, ujungnya tim-tim kayak gitu lewat semua, termasuk Brighton. Brighton Oke. lagi on fire, lagi bagus-bagusnya, Lagi dan enak ya. cuman kalau kita lihat, gue nonton lupa Hmm. Brighton lawan siapa ya. Hmm. Apa namanya, mereka ini tim lebih ke reaction team, Ya. bukan tim yang mengambil Ah. inisiatif, Oke oke. melakukan dominasi, dan Hmm. pada saat mereka tertekan kelihatan salah passingnya itu banyak sekali. Maka Hmm. dari Hmm. itu tim kayak gini ya tinggal tunggu Oke. waktu, ntar juga turun. Oke. West Ham Aston Villa ini tim papan tengah cuman lagi bagus nih bro. Apalagi ada yang menyingkirkan apa Manchester City dalam Piala Liga ya. Ya, disingkirkan kan juga lewat adu Adu penalti. penalti. Ya. West Ham kasusnya juga sama, nggak jauh beda. Hmm. Dan untuk kualitas West Ham, kualitas pemain yang dia miliki, dan apa yang dilakukan Moyes itu udah Hmm. hebat banget. Mereka bisa mencuri poin, mempersulit tim papan atas lah. Hmm. Cuman kalau dibilang tim ini akan jauh, enggak. Aston Villa tahun lalu kan luar biasa dengan Grealish ya kan. Ya. Tahun ini terseok-seok juga. Hmm. Hmm. It's all the same lah. Biasalah kalau tahun-tahun pertama selalu Ya. seperti itu. Tapi gue harus katakan Graham Potternya Brighton ini pelatih yang lumayan untuk pelatih Inggris ya, yang Hmm. lumayan cerdas, lumayan bagus. Hanya kualitas pemainnya aja tidak selalu mendukung. Oke, Coach, saya pikir kita udah cukup malam ini. Jadi terima kasih banget atas Ya, komen-komennya yang apa semoga akan banyak gitu ya diperbincangkan oleh netizen, penonton apa
Just Haye. Jadi terima kasih juga. Jadi terima kasih sekali lagi untuk Anda yang subscribe, Anda yang menonton, Anda yang komen ya. Semuanya akan sangat berarti untuk kami. Happy holiday Coach ya. Mungkin see you Thank you. next week. Saya nggak tahu apakah lu minggu depan udah di Jakarta atau Gue tidak. tanggal, Hmm. ya ntar kita bahas lah soal kapan itu berangkat. Tapi apapun yang terjadi, have a safe trip ya. Ya. Ya, thank you. Thank you bro. Enjoy your time ya. Terima kasih banget ya. Thank you. Ya. Baik, itulah apa perbincangan saya. See you. Perbincangan saya dengan Coach Justin yang sekarang ada di Amerika Serikat. Kita akan selalu tampil ya, setiap Jumat malam ya. Dan sekali lagi terima kasih. Kita jumpa lagi minggu depan. Bye-bye.